Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mockup untuk baju kaos ya. Di sini ada beberapa aset-aset yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada t-shirt mockup. Kita tarik dulu, jangan lupa buka Photoshopnya, kemudian kita tarik langsung untuk membentuk file baru ya. Kemudian setelah itu kita tarik ini juga, your design here. Ini tujuannya adalah membantu ya dalam memasukkan desain kita nanti gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Dan kita jangan lupa klik pencet enter ya. Kemudian di sini kita klik kanan, jangan lupa untuk convert to smart object ya. Nanti itu tujuannya dijelaskan seiring berjalannya video ini ya. Kemudian setelah itu kita klik background, kita pencet duplicate layer. Di sini ada destination, kita pilih new, kemudian namakan displacement itu ya. Kita oke. Setelah oke, kita akan muncul di tab baru ya di atas ini. Ini yang tadi kita buat, kemudian ini muncul yang baru ya. Kemudian kita pencet Ctrl Shift U. Kita file terus save as. Kita save. Setelah sudah di save, maka kita balik lagi ke sini. Kita pilih ini yang tadi your design here ini kita pilih. Kemudian pilih belum. Kita ke displacement dulu. Jangan lupa kita pilih blur, kemudian Gaussian blur. Kita pilih 18 ya. Ini menyesuaikan dengan gambar yang kita punya ya. Di sini 18, tujuannya di blur adalah supaya lipatan-lipatannya ini lebih kelihatan ya. Karena kalau kayak gini dia akan membaca teksturnya semuanya ya. Jadi kita ingin menghilangkan teksturnya, kita pilih yang 18 supaya teksturnya hanya terlihat yang lipatan-lipatan. Kemudian kita save tadi, kemudian balik lagi ke sini, kita pilih ini your design here, kita pilih filter, kemudian distort, pilih displace. Oke, di sini 20 dan 20. Di sini maksudnya adalah seberapa bumpy atau seberapa lipatannya ya, sebanyak apa lipatan yang akan dibuat ya, kira-kira ya scale-nya berapa gitu. Dan ini nggak usah diubah, klik OK, kemudian akan muncul box seperti ini. Kita pilih yang displacement. Nah, di sini kita lihat ada bumpy-bumpy-nya ya, ada efek-efek lipatan-lipatannya ya. Nah, setelah itu kita di sini terlalu kasar ya, terlalu bohong gitu ya, terlihatnya seperti gambar yang ditempel. Caranya gimana supaya terlihat lebih ini? Kita pilih filter, klik dulu, terus kita pilih filter, blur, kemudian Gaussian blur lagi. Cuma di sini jangan banyak, cukup satu aja biar pinggirannya tuh halus ya. Nah, ini pinggirannya sudah rada halus, tidak kasar kayak sebelumnya. Setelah sudah, kita klik ini, klik kanan, blending option. Akan muncul ini. Kemudian di underlying layer ya, di sini kita pencet alt, kemudian tarik ya sampai sekiranya sekitar 75 lah ya. Sekitar 75. Kita tarik ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita lupa kita multiply ya, jangan lupa. Nah, di sini kita multiply di blendingnya ya, multiply. Kemudian kita namakan layernya multiply. Kemudian kita duplicate lagi dengan cara Ctrl J. Nah, di sini kita akan membuat ini kan masih terlalu tipis ya, hitam ininya masih terlalu tipis. Nah, ini kenapa kita menggunakan desain yang ini, karena dia bisa kelihatan ya ininya gitu ya. Kemudian kita pilih ini, kita
klik kanan, kita blending option lagi. Kemudian ini ditarik balik, kita klik alt di sini, yang bagian hitam kita pojokin. Nah, gitu ya. Nah, ini tujuannya biar lebih tebal ya, lebih bagus gitu kelihatannya ya. Untuk hitam ke putihnya. Coba kita ini tuh. Dia akan lebih bagus. Tapi sepertinya agak terlalu terang, jadi turunin sekitar 40%. Nah, biar pencahayaannya tuh mirip kayak sekitaran bajunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita name lagi ke apa ya, ketajaman lah bisa dibilang. Kita rename ketajaman ya, sharpness atau ketajaman boleh, sharpness itu ya. Nah, kemudian kita duplikat lagi dengan cara klik ini sharpness, kemudian Ctrl J. Nah, di sini kita akan memakai screen ya. Pilih di sini screen. Nah, ini kita klik kanan di bagian sini yang ada kotak 2 sini. Kita klik kanan, kemudian clear layer style. Nah, ini akan balik ya. Kita klik aja, kemudian kita klik screen di sini. Nah, kemudian kita pilih background, terus alt, terus pilih mata. Nah, nanti dia akan hilang. Kita pergi ke channel, kemudian klik control, kemudian klik di RGB ini, klik fotonya. Nah, dia akan menselect bagian-bagian yang gelap ya. Bagian-bagian yang gelap dia akan menselect itu gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke layer, ke channel layers. Kemudian kita klik alt lagi di bagian sini, klik alt, kemudian pencet alt, kemudian pencet klik mata yang di sini. Jadi dia akan muncul, dan pilih yang atas sharpness copy ini, kemudian pilih ini untuk masking layernya. Nah, dia akan menyatu supaya kalau kita lihat tadi shadow di bagian lipatannya itu kurang bagus. Nah, screen ini tujuannya adalah untuk membentuk shadownya. Makanya tadi di background ini kita select bagian-bagian yang gelap, karena lipatan ini kan ada gelapnya ya, ada bagian gelapnya. Nah, tadi kita untuk membuat bagian gelapnya gitu ya. Ini kita namain screen aja. Nah, setelah udah selesai kayak gini, kita pilih yang screen ini. Kemudian kita di sini kita pilih ini di sebelahnya ya, sampai ada kotak putih, berarti tandanya ke select. Kita pencet Ctrl M untuk ngeluarin curve ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya yang kanan ini adalah bagian terang, dan bagian yang kiri ini bagian gelap ya. Kalau ditarik garis, nah nanti yang terang akan makin terang gitu ya, mendominasi gitu. Jadi ini kita kira-kira sekitar 170 untuk bagian terangnya, dan untuk bagian gelapnya kira-kira sekitar 44 ya. Nah, di sini udah oke menurut saya. Klik. Nah, bisa dilihat ini sudah menyatu seperti bajunya ya, bisa dibilang gitu. Kemudian caranya supaya kita bisa ngeganti desainnya ya, caranya adalah kita pilih yang multiply lagi, kemudian Ctrl J, kita pilih kita tarik ke paling atas gitu ya. Kemudian ini kita ganti namanya your design. Nah, oke. Kemudian ini di smart filters ini kita klik, kemudian tarik ke bawah ke gambar sampah. Nah, dia akan hilang. Kemudian di sini klik kanannya, kita clear layer style gitu ya. Nah, di sini udah jadi seperti semula. Kita ganti fillnya jadi 0%. Nah, terus biar lebih rapih lagi, kita ke sini klik layer screen, kemudian sambil pencet shift klik ke layer multiply ya.
Kemudian kita bikin grup, bisa klik ini atau Ctrl G. Run group, kita ganti namanya adjustments. Nah, gitu ya. Kemudian cara gantinya adalah kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul kayak gini. Akan muncul layer baru gitu ya. Layer baru, sorry. Tab baru, berarti kita udah berhasil nih ya. Kemudian kita pilih logonya, saya menyiapkan 2, ini ada singa sama logonya Captain America ya. Kita pilih ini, kita gedein. Oke, kemudian di sini dihilangkan ya, ininya dihilangkan. Kita Ctrl S untuk saving biar keubah. Nah, di updating smart objects. Kemudian ketika kita balik, boom, jadilah baju bertameng Captain America gitu ya. Ini sedikit contoh dalam membuat mockup ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan kita save ya, jangan lupa kita save t-shirt mockup gitu. Ini nama saya gitu ya, terus apakah pakai materi save. Tapi ada cara lain supaya ketika kita buka maka akan jadi file baru lagi gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek ngubah-ngubah gitu ya. Filenya di save as dulu biar keubah gitu. Jadi caranya adalah dengan cara kita file kemudian save as. Di sini ada tulisan PSD, PDD dan PSDT. Nah, kita tambahin di sini PSDT gitu ya. Maksudnya apa? T-nya itu template. Nah, kita save. Kemudian jika kita buka yang PSDT yang ini ya, maka dia akan membentuk Nah, kita exit dulu. Nah, dia akan membentuk untitled ya. Maksudnya apa tuh untitled? Berarti kalau kita save lagi baru, nah dia nge-save file baru gitu. Nah, jadi itu materi dari saya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.